Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas ekonomi, khususnya ekonomi kelas 11. Yaitu materinya mengenai pendekatan nasional. Kenapa pendekatan nasional? Karena pendapatan nasional di sini yang akan kita bahas di sini adalah pendapatan nasional dilihat dari berbagai aspek. Nah, pendapatan nasional itu tidak hanya dihitung dengan secara umum, namun pendapatan nasional juga bisa dilihat dari berbagai lini. Namun diingat kembali, pendapatan nasional di sini bukanlah uang yang hadir di tengah kita. Namun ini hanya berupa data, yang mana data ini akan mengukur seberapa besar tingkat perekonomian suatu negara. Apakah meningkat atau berkurang. Maka yang dibutuhkan di sini adalah data dari BPS. Kita lanjut. Bentar ya. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Nah, maksudnya di sini adalah kita melihat pendapatan nasional dari sudut pandang produksi. Produksi yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di dalam suatu negara. Di sini dikatakan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai sektor. Nah, maksudnya adalah nilai produksi itu kan dia berupa hasil daripada produk yang dijual, baik dia itu barang maupun jasa. Jasa berarti pengembaliannya adalah gaji yang diproduksi oleh berbagai sektor. Nah, produksi di sini ada 17 sektor yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Ini ada 17 sektor yang mana ada pertanian, ada pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makanan, atau industri makanan, informasi dan komunikasi. Ini biasanya seperti channel-channel di TV kita, atau misalnya ponsel kita gitu. Jasa keuangan dan asuransi ini bank, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, jasa pendidikan, sekolah, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Nah, ini uang, semuanya uang. Tapi uang di sini bukan berarti di hadapan kita. Kita hanya meminta data dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik. Nah, ini datanya dikumpulkan, misalnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, seluruh kegiatan pertanian yang ada di Indonesia, baik di Sumatera hingga Papua, itu datanya dikumpulkan ke BPS. Inilah pendapatan seluruh masyarakat yang didata. Nah, sebesar 1.600.000.000, sampai saya nggak tahu lagi ya, 16.000 uang lah ini ya pokoknya. Begitu juga pertambangan, industri pengolahan. Nah, di sini dilihat semakin besar jumlahnya, gitu.
Semakin besar jumlahnya, maka semakin besar pula kontribusi sektor-sektor ini sebagai pendukung tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, ini kalau nominalnya kita lihat ya, yang paling besar ini pertanian, sebesar 23%. Berarti kalau misalnya kita simpulkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu paling berpengaruh di Indonesia. Karena dia kalau misalnya di dalam presentasi sebesar 23%. Atau nominalnya ini 16.928 miliar pendapatan nasional yang didapat dari sektor pertanian. Dan yang paling kecil itu di pengadaan listrik dan gas. Nah, karena cuma 35 miliar, atau kalau misalnya dipresentasikan hanya sebesar 0,04%. Kita akui kalau misalnya Indonesia ini minim sekali yang namanya listrik dan gas. Sebenarnya ada, tapi Indonesia ini kan kaya akan sumber daya alam. Namun pengolahannya yang minim. Sehingga kalau kita simpulkan dari data ini tadi, hanya berkontribusi sedikit. Hanya 0,04%. Kalau misalnya dari segi fakta, ya memang iya ya. Kita sering yang namanya mati lampu gitu. Ya pastinya kalau misalnya dari data, ini kan data, itu terukur, memang benar gitu. Bahwa Indonesia minim sekali kontribusinya terhadap listrik dan gas. Tuh. Ini dijumlahkan seluruh sektor dari pertanian hingga jasa lainnya. Jasa lainnya ini biasanya jasa perhotelan dan yang lain-lainnya. Nah, dijumlahkan, inilah hasil pendapatan nasional dari sisi produksi. Sebesar 72.988,3 miliar. Pendapatan nasional dalam segi produksi. Yang paling tinggi itu di pertanian, dan yang paling rendah itu di pengadaan listrik dan gas. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini, pendapatan nasional itu dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Berarti di dalam pendekatan pendapatan ini dia lebih kecil pengukurannya. Kalau misalnya di pendekatan produksi kan dia seluruh sektor yang mendukung aktivitas, seluruh sektor yang mendukung perekonomian gitu ya. Kalau misalnya di pendekatan pendapatan itu lebih kecil, lebih rinci karena dia berkaitan dengan yang mendukung kegiatan produksi. Kan di sini dikatakan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Nah, walaupun uangnya enggak kita dapatkan, misalnya kan kita menghitung ya, tapi uangnya itu tidak nampak di hadapan kita. Namun uang itu tadi menjadi data untuk negara agar bisa mengukur seberapa besar kontribusi pendapatan nasional, seberapa besar kontribusi pendekatan pendapatan di pendapatan nasional. Mungkin sedikit membingungkan karena kita menghitung gaji orang
sebagai tolak ukur kemakmuran ekonomi. Ingat ya, pendapatan nasional kalau yang kita pelajari itu bukan uang yang kita dapat, tapi data yang kita dapat untuk melihat seberapa besar kita itu seberapa besar aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi atau kemakmuran ekonomi yang terjadi pada satu tahun itu. Inilah tadi ya pendekatan pendapatan ini, intinya kita menghitung balas jasa daripada kegiatan produksi. Misalnya kan di sini rumusnya Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Y ini adalah pendapatan nasional, gitu ya. R adalah rent. Rent itu adalah, maaf saya lengkapi, rent itu adalah sewa. Wage itu adalah upah. Interest itu adalah bunga. Dan profit itu adalah laba. Nah, saya kisahkan sedikit pendapatan nasional yang dia itu diukur berdasarkan pendapatan. Pendapatan dari satu aktivitas produksi. Misalnya begini ya, suatu perusahaan, kan kenapa perusahaan? Karena perusahaan ini adalah lembaga yang melakukan aktivitas produksi, gitu ya, yang paling gampangnya. Suatu perusahaan itu menyewa mesin sebesar Rp50, gitu ya. Dan juga suatu perusahaan itu menggaji buruh sebesar Rp500, gitu ya. Total gaji atau total upahnya itu Rp500. Nah, dan juga di dalam suatu kegiatan produksi, perusahaan itu meminjam uang dan mendapatkan bunga. Bunga itu kelipatan daripada uang yang dipinjamkan, gitu ya, sebesar Rp50. Dan ketika selesai melaksanakan aktivitas ekonomi, bukan, setelah selesai melaksanakan aktivitas produksi, nah, dijuallah produk itu. Dan pada akhirnya mendapatkan laba sebesar Rp500. Jadi, rent atau sewa itu merupakan balas jasa ketika perusahaan itu menyewa. Dapatlah dari pihak lain, maksud dapatlah ini, pihak lain mendapatkan uang sewa sebesar Rp50. Dan juga perusahaan mengupah, berarti kan memberikan pendapatan ya. Kalau tadi yang di rent itu menyewa, si pemilik modal mendapatkan uang sewa sebesar 50 ya. Nah, si perusahaan juga memberikan upah itu sebesar 500 kepada seluruh buruh, gitu ya. Totalnya 500. Dan juga perusahaan itu membayar bunga sebesar 50 ke bank. Nah, dan pada akhirnya si perusahaan mendapatkan laba. Laba itu sebenarnya pendapatan untuk dia sendiri, gitu. Itu sebesar 500. Berarti pendapatan dari setiap individu yang melakukan aktivitas produksi itu dihitung
Dihitung ya, bukan dikasih duitnya sama kita, dihitung, didata, gitu ya. Nah, di data, itulah yang menjadi data bagi negara sebagai pendapatan nasional berdasarkan pendapatan. Di sini nggak ada cerita untung rugi, tapi hanya cerita tentang data. Pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu. Sewa ini pendapatan bagi siapa? Pendapatan bagi orang yang memiliki modal, orang yang memiliki tanah atau yang memiliki mesin, kan pendapatan. Upah ini pendapatan bagi siapa? Upah ini pendapatan bagi buruh yang bekerja. Kan dia sebagai salah satu komponen yang melakukan aktivitas produksi. Bunga ini pendapatan bagi siapa? Pendapatan bagi bank yang meminjamkan modal. Laba ini pendapatan bagi siapa? Laba ini pendapatan bagi perusahaan yang melakukan aktivitas produksi secara besar-besaran. Berarti kita simpulkan di sini bukan dari uangnya, tapi dari unsur yang mendukung aktivitas produksi. Itu dihitung. Bukan uangnya untuk kita, tapi hanya dihitung, hanya didata. Oh, beginilah pendapatan nasional dari segi pendapatan. Nanti ini satu perusahaan. Indonesia kan 1.000 atau ratusan ribu perusahaan, ya kan? Nanti dia masuknya ke sini, sektor jasa perusahaan. Semoga dapat dimengerti ya. Ini ketika kita membahas pendapatan nasional, bukan uangnya untuk kita, tapi kita hanya menghitung, hanya mendata, dan akhirnya nanti kita akan mengukur seberapa besar aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Yang selanjutnya adalah pendapatan dari segi pendekatan pengeluaran, gitu. Nah, pendekatan ini diperoleh dengan cara menjumlahkan pengeluaran semua unit-unit atau satuan ekonomi dalam perekonomian. Ini teringatnya seperti yang dikisahkan oleh Sir William Petty. Ternyata pengeluaran juga memang termasuk tolak ukur dalam menghitung kegiatan ekonomi suatu negara. Tapi bukan tolak ukur yang mutlak, namun salah satu unsur saja, gitu kan. Di sini kita melihat pendapatan nasional dari segi pengeluaran suatu masyarakat, bukan suatu, tapi pengeluaran bagi masyarakat suatu negara, gitu. Kita melihat, mengukur, gitu. Nah, kita bacakan ya, pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran semua unit-unit satuan ekonomi dalam perekonomian. Bukan mendapatkan uangnya, tapi cuma mengukur, menghitung. Rumusnya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Ini nanti kita bahas yang X kurang M ini maksudnya apa. Nah, Y itu adalah pendapatan nasional. Seperti di matematika ya, Y ini yang induknya gitu kan. Variabel apa ya namanya ya? Variabel terikatnya ya. Gitu. Yang C tambah I tambah G tambah X kurang M itu variabel bebas. Pendapatan nasional ini kok Y ya? Y itu bahasa Inggris artinya yield. Nah,
C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Maksudnya di sini akan saya jelaskan bahwa C. Kenapa C? Karena kita ingin menghitung berdasarkan pengeluaran konsumsi. Nah, konsumsi di sini adalah konsumsi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Emangnya dunia cuma Indonesia kan enggak ya? Konsumsi masyarakat. Nah, I adalah investasi. Investasi ini adalah pengeluaran juga, tapi pengeluaran yang dia itu sebagai pendukung aktivitas ekonomi. G adalah pengeluaran pemerintah. Apa saja pengeluaran pemerintah? Pengeluaran pemerintah itu seperti subsidi, seperti pembayaran gaji, ASN, biaya-biaya inilah biaya-biaya yang berhubungan dengan masyarakat, itu pengeluaran pemerintah. X adalah ekspor, M adalah impor. Nah, konsumsi kenapa dia positif? Karena kan di sini judulnya kita mengukur pendapatan nasional dari segi pengeluaran. Jadi dia masih positif. Konsumsi masyarakat ini itu sebagai tolak ukur, salah satu tolak ukur kemakmuran masyarakat. Seperti yang dikatakan Sir William Petty, kalau konsumsinya besar, berarti tampaknya besar juga lah pendapatan nasional masyarakat. Di sini pun konsumsi ini kan memang mengkonsumsi pakai biaya. Tapi konsumsi ini tadi itu kan bayar ke sesama siapa? Sesama masyarakat Indonesia. Jadi dia masih positif. I. Kenapa dia masih positif? Karena dia pengeluaran, walaupun pengeluaran ya, investasi ini kan menanamkan modal, berarti mengeluarkan uang lebih ya. Seseorang mengeluarkan uang lebih, tapi uangnya ini dipergunakan untuk kebaikan gitu kan, bukan kebaikan, namun dipergunakan, dia bukan terbuang sia-sia gitu, dia dipergunakan dan menjadi penambah di masyarakat, di kegiatan ekonomi masyarakat gitu kan. Kita ngasih modal sama orang gitu, kan nanti aktivitas ekonominya berkembang. Nah, begitu juga G. G ini memang pengeluaran pemerintah, kan pengeluaran. Tapi pengeluaran di sini itu kan akan menjadi balas jasa gitu. Atau dia akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat seperti subsidi, pembiayaan jalan gitu kan. Nah, ekspor juga mengeluarkan kan, tapi dia memiliki kontribusi bagi masyarakat. Nah, M, impor. Kenapa dia negatif? Karena dia juga pengeluaran. Namun pengeluaran di sini dia tidak berdampak baik bagi aktivitas ekonomi suatu negara. Makanya di sini ada tanda minus. Jadi semakin dia besar, gitu kan, semakin impor ini besar, dia akan semakin mengurangi pendapatan nasional, terutama dari segi pengeluaran. Karena pengeluarannya di sini tuh tidak berfaedah buat kemakmuran negara. Kalau kita lihat ya, kebanyakan impor gitu ya, secara faktanya itu bikin bagus atau enggak? Enggak kan? Makanya di dalam rumus dia sebagai nilai penyerang. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika tidak bisa kurang dipahami, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.